Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di sesi ketiga tentang isi buku 25 taktik jitu menang pilkada yang saya susun sendiri. Kita telah melihat di channel YouTube ini di sesi 1 dan sesi kedua. Sesi kedua kemarin itu membicarakan terkait dengan pembentukan tim pemenangan, dan di sesi ketiga ini membentuk sebuah tim khusus. Ya, Anda bisa membaca secara detail dengan mendapatkan buku ini, ya, buku ini seperti ini modelnya, dengan menghubungi kami di 081144903330, atau mengundang kami untuk berbicara di depan tim Anda untuk dibicarakan secara detail karena waktu kita sangat terbatas lewat YouTube channel ini. Tapi saya akan berusaha untuk menjelaskan secara mendetail sesingkat-singkatnya kepada Anda, baik taktik pertama, kedua, ketiga, sampai nanti taktik ke-25. Nah, untuk kali ini kita akan saya akan berbicara dengan taktik ketiga, yaitu membentuk sebuah tim khusus. Untuk itu saya mohon bantuan sahabat-sahabat semua, para pencinta channel ini, untuk memberikan subscribe, membantu share, memberi like, dan memberi komentar untuk pengembangan channel YouTube ini agar bisa bermanfaat di masa yang akan datang. Sahabat-sahabat semua, ini adalah sesi ketiga, di mana sebelumnya di sesi kedua atau di taktik kedua kita berbicara dengan membentuk tim pemenangan, sebuah tim pemenangan yang resmi, ya, yang akan bergerak ke bawah, membantu kita untuk terus mendukung keterpilihan kita di kontestasi pilkada yang kita ikuti. Nah, untuk sesi ketiga di taktik tiga ini, saya menyodorkan sebuah alternatif strategi, yaitu membentuk tim pendukung atau tim khusus. Nah, tim khusus ini tidak berkaitan dengan tim pemenangan yang sudah kita bentuk, karena itu berkoordinasi langsung dengan Anda sebagai kandidat. Ya, dia akan menopang semua hal terkait dengan apa yang akan kita lakukan di bawah, dan dia lebih banyak bergerak di bawah tangan dan tidak terkoordinatif. Jadi ini seperti sebuah organisasi tanpa bentuk yang hanya dibentuk secara sporadis saja untuk membantu kita dan melancarkan niat kita untuk mencapai kemenangan di kontestasi pilkada. Nah, di halaman 30 buku ini saya telah menyodorkan atau membuat sebuah struktur seperti ini untuk tim khususnya. Memang strukturnya sangat sederhana, tetapi ini menjadi alternatif saja. Jika kemudian Anda punya bentuk lain atau bagaimana strateginya, Anda tinggal menyesuaikan saja, ya. Di dalam buku ini saya perkenalkan strukturnya, yaitu strukturnya itu ada seperti yang saya perlihatkan tadi, yaitu ada tim pemenangan, ada kandidat di atasnya, kemudian ada koordinator. Nah, koordinator ini adalah sebuah pimpinan pusat dari tim ini yang nanti akan berkedudukan di ibu kota kabupaten, ya, atau di kantor pusat kalau pemilihan bupati dan wali kota, kalau pemilihan gubernur tentu di tingkat provinsi atau ibu kota provinsi. Nah, untuk pemilihan kepala daerah, saya sarankan agar tim ini tidak dibuat struktur semendetail seperti tim pemenangan di sesi kedua. Tetapi Anda tinggal membentuk sebuah tim, misalnya ketua timnya ada di kabupaten, lalu langsung koordinator timnya untuk tingkat desa, kelurahan itu langsung dibentuk di situ tanpa ada tim kecamatan, supaya rantai koordinasinya itu bisa lebih cepat dan lebih pendek, ya, agar koordinasinya bisa lebih gampang. Nah, di dalam struktur ini saya telah memperkenalkan dan menawarkan ada 4 divisi di situ nanti yang akan bertugas untuk menopang keseluruhan dari tanggung jawab tim. Pertama itu adalah divisi ajak-ajak pemilih, divisi counter opini, divisi penggerak massa, dan divisi spionase. Dari nama-namanya saja Anda mungkin sudah bisa membayangkan apa yang akan dikerjakan oleh tim ini. Ya, tentu saja. Saya tentu tidak perlu menjelaskan secara panjang lebar apa yang dimaksud dengan itu. Dengan saya menyebutkan divisinya tadi, Anda sudah tahu bahwa ini yang dikerjakan. Tetapi menjadi catatan saya bahwa divisi ini akan bergerak di bawah tanah, ya. Dia tidak terlalu kentara. Anggotanya pun tidak terlalu kentara, ya. Nah, misalnya di divisi ajak-ajak pemilih, Anda bisa merekrut ibu-ibu, ya, ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu majelis taklim, yang biasa kerjanya gosip di kolong-kolong rumah, di pinggir-pinggir jalan, kan, di dekat-dekat rumah, sambil mereka berdiskusi atau bercengkrama dengan tetangga-tetangganya, dia terus menyuarakan segala kebaikan-kebaikan kita. Dia terus menyuarakan bahwa kita adalah calon pemimpin terbaik untuk daerah ini. Divisi counter opini juga seperti itu. Kita biasa merekrut orang-orang yang mungkin sering nongkrong di warung kopi,
kerjanya hanya bekerja untuk menyuarakan kita, lalu kemudian tugas pokoknya adalah mengkanter opini-opini yang mungkin berkembang di bawah terkait dengan kita. Misalnya ada yang menyatakan bahwa kita narkoba, ada yang menyatakan bahwa kita pernah berbuat asusila atau korupsi, dan maka anggota dari divisi inilah yang akan menjelaskan dan meluruskan bahwa itu adalah sebuah tuduhan-tuduhan yang tidak benar dan mungkin saja itu terjadi di lawan kita. Nah, untuk divisi penggerak massa, nah ini bisa nanti kita sinkronkan atau linearkan dengan divisi mobilisasi massa yang ada di tim pemenangan. Namun bedanya di tim pemenangan itu kerjanya lebih masif, lebih terlihat, sementara di divisi tim khusus ini, divisi penggerak massa, di divisi tim khusus ini, itu kerjanya hanya lebih banyak di bawah tanah dan menopang apa yang akan nanti dilakukan oleh tim pemenangan. Lalu kemudian yang terakhir ada divisi spionase. Nah, dari situ Anda sudah bisa membayangkan apa yang akan dikerjakan anggota divisi ini. Nah, divisi spionase ini dia akan bergerak secara diam-diam, mendeteksi apa yang akan terjadi di lapangan, kemudian memberikan informasi-informasi intelijen kepada kita tentang isu-isu yang berkembang di lapangan dan isu-isu yang berkembang terkait dengan lawan. Ya, itu yang paling penting. Mereka bahkan bisa menyusup di tim lawan, dan kemudian memberikan informasi kita tentang berbagai strategi lawan dan kemungkinan apa yang akan dilakukan oleh lawan. Itu adalah penjelasan singkat dari taktik ketiga ini. Tentu untuk lebih mendetailnya Anda bisa mendapatkannya di sini, di 25 taktik jitu menang pilkada, dengan menghubungi kami di nomor yang sudah tertera di channel YouTube ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nantikan penjelasan dari taktik-taktik di sesi-sesi selanjutnya sampai dengan taktik 25. Untuk itu mohon bantuannya untuk tetap men-share, memberi like, memberi komentar, dan memberikan subscribe untuk pengembangan YouTube ini ke depan. Sampai jumpa di sesi keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.